Hai teman-teman semua, welcome to Daily Terapi Tara. Nah, sekarang saya ingin membahas satu topik tentang kekecewaan yang ini sebetulnya merupakan pertanyaan dari salah satu teman kita yang dikirimkan melalui DM Instagram saya. Saya bacain ya pertanyaannya. Kak, aku punya pertanyaan nih. Gimana caranya agar kita bisa lebih self-love dan lebih bisa bersikap bodoh amat setelah dikecewain orang lain? Karena sekarang ini di hati itu rasanya masih ada yang mengganjal. Oke, berarti kalau dari cerita teman saya ini, saya memperkirakan kejadiannya mungkin sudah lewat, entah berapa lama ya, tetapi itu sesuatu yang sudah lewat, tetapi mungkin rasanya masih ganjel, masih ada yang ganggu gitu mungkin ya, di pikiran dan juga di hati teman kita satu ini. Saya bisa memahami bahwa banyak sekali relationship, entah itu pasangan, pertemanan, sahabat, bahkan relasi dengan keluarga, seringkali tidak berakhir atau tidak menjadi sesuatu yang menyenangkan buat kita. Selalu ada banyak kekecewaan, hal-hal yang mungkin tidak memuaskan, dan ini sesuatu hal yang normal karena ketika kita menjalin sebuah relationship dengan orang lain, ya ini kan dua orang berbeda yang punya mungkin harapan, sifat, sikap, pandangan-pandangan yang berbeda, bertemu di satu relationship, sehingga tidak mudah untuk kita bisa selalu punya relationship yang memuaskan antara satu sama lain. Nah, kalau cerita dari teman kita saat ini, saya nggak tahu ya ketika tadi mengatakan bahwa dikecewakannya itu seperti apa, karena tadi tidak dijelaskan lebih detail. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin bisa membuat seseorang kecewa dalam sebuah relationship. Yang pertama mungkin ketika ditinggalkan. Ya, bisa dibayangkan pada saat mungkin kita lagi berharap banget, mungkin lagi sayang-sayangnya, lagi seneng-senengnya, lagi deket-deketnya, tiba-tiba ditinggalkan begitu saja. Atau mungkin disakiti, misalnya orang tersebut mengatakan hal-hal yang kita tidak suka, mungkin merendahkan kita misalnya, atau ya menyakiti dalam bentuk apapun ya. Bisa juga dihianati, ya dihianati itu ketika mungkin kita sudah berharap, kita percaya banget, kita benar-benar menjadikan orang tersebut seseorang yang pegangan buat kita, tiba-tiba dihianati begitu saja gitu ya. Dihianati bisa macam-macam ya, bisa misalnya ada orang lain yang dirasa dipilih daripada kita misalnya. Dihianati dalam arti, saya udah cerita, tiba-tiba cerita saya malah disebarkan misalnya ya, bisa macam-macam. Atau ketika kita diperlakukan tidak adil atau tidak sesuai. Ini contohnya misalnya ketika teman-teman dengan temannya atau dengan pasangannya, udah melakukan segalanya buat dia, kapanpun dia butuh kita selalu ada gitu ya. Tapi kok dia tidak melakukan hal yang sama? Nah, ini juga bisa mengakibatkan kekecewaan. Sebetulnya menurut saya ketika kita mendapatkan atau mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam sebuah relationship dan kita menjadi kecewa karena itu, ini adalah suatu hal yang amat sangat wajar. Tetapi yang mungkin membuat kekecewaan itu bertahan lama, ada beberapa sebab. Yang pertama, mungkin ada sesuatu yang ingin kita sampaikan, tapi kita tidak bisa atau kita tidak mau. Karena relationship-nya mungkin sudah usai, atau karena mungkin rasanya tidak sesuai aja menurut kita gitu ya, atau rasanya kita tidak cukup punya keberanian untuk mengatakan itu. Sehingga ini jadi membuat terasa ganjel gitu ya, ada yang kayak pengen dikeluarin tapi nggak bisa keluar, pengen dikatakan tapi nggak bisa dikatakan gitu. Pengen kita tunjukin tapi kita nggak bisa nunjukin gitu misalnya ya. Ini jadi terasa ganjal. Yang berikutnya yang mungkin membuat kekecewaan lebih panjang adalah, ini tadi sesuai dengan pertanyaan teman kita, dia berkata gimana caranya self love pada saat dikecewakan. Karena
bukan hanya relationship-nya ini mengecewakan, tetapi biasanya ketika tidak berakhir dengan baik, ini membuat kita jadi bertanya-tanya, ada apa ya dengan saya? Apakah saya melakukan kesalahan di dalam relationship ini? Apakah saya masih kurang di dalam relationship ini? Padahal mungkin saya sudah melakukan ini, tapi kok saya tetap dikecewakan ya? Kenapa ya dengan diri saya? Ya, pertanyaan-pertanyaan tentang diri kita pada akhirnya membuat kita malah justru jadi meragukan, mempertanyakan, dan akhirnya jadi mengganggu self-love kita. Dan yang terakhir, mungkin yang mengecewakan adalah semakin banyak kita berkorban atau semakin besar kita menaruh harapan dalam sebuah relationship-nya, ketika itu tidak tercapai ya, atau orang tersebut tidak melakukan hal yang sama, ini biasanya akan membuat kita jadi jauh kecewa. Kita jadi merasa, aduh, kenapa ya saya harus punya harapan seperti itu? Kenapa ya saya merasa yang saya lakukan ini jadi sia-sia? Kenapa ya saya sudah mengorbankan segala hal, tapi kok ternyata begini aja? Harusnya saya nggak ngelakuin itu, harusnya saya nggak berbuat seperti itu misalnya. Sehingga ini akhirnya jadi membuat peristiwa dikecewakan itu jadi lebih menyakitkan buat kita. Nah, mungkin ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan ya untuk mengatasi kekecewaan seperti ini. Yang pertama, maybe it's not about you. Jadi kadang kalau kita merasa bahwa ketika kita dikecewakan seseorang, kita jadi berpikir ini tentang kita ya, saya salah, saya kurang, atau saya nggak melakukan hal yang seharusnya ya misalnya. Tapi bisa jadi ini bukan tentang teman-teman semua, bukan tentang kalian. Bisa jadi ini juga about them. Mungkin ada alasan, ada pemikiran, ada pandangan, ada harapan tertentu dari orang tersebut yang mungkin kita nggak bisa penuhin. Dan tidak sepenuhnya juga menjadi tanggung jawab kita loh untuk selalu bisa memenuhi apa yang orang lain harapkan dan butuhkan. Ya, contoh simpelnya. Kita sudah menjadi orang yang baik, yang loyal, yang royal misalnya ya, yang selalu ada buat teman kita misalnya, atau pasangan kita. Tetapi ternyata yang dia butuhkan adalah misalnya orang yang bisa komunikasi kapanpun di saat dia butuh misalnya, dan kita nggak bisa memberikan itu, ya berarti ini bukan tentang kita, ini tentang kebutuhan mereka yang kita nggak bisa penuhin, yang juga nggak menjadi tanggung jawab kita untuk memenuhi itu ya. Jadi jangan down dulu, jangan merasa buruk, jangan langsung kehilangan self love teman-teman semua, karena bisa jadi ini bukan tentang kalian. Yang kedua, kita tidak bisa selalu expect orang lain itu sama dengan kita. Misalnya ya, kalau saya percaya bahwa dalam relationship ini kita harus berbuat baik, maka berarti orang itu juga harusnya berbuat baik. Pengorbanan adalah penting, maka kita jadi expect orang itu juga berkorban ke kita. Kapanpun teman kita butuh waktu, saya harus selalu ada. Tetapi berarti ketika saya juga butuh, orang lain juga harus selalu ada ya. Nah, ini sesuatu hal yang sulit ya, karena gimana pun juga sikap, sifat, harapan, dan pandangan kita semua berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa expect sama. Kita memberikan setinggi ini, maka kita berharap orang lain juga memberikan setinggi ini. Tidak selalu bisa demikian. Yang kalau teman kita nggak bisa memberikan segini, mungkin kita jadi akan kecewa, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman perlu memperhatikan, ketika saya menjalin sebuah relationship, mereka itu adanya di sebelah mana, pandangan mereka seperti apa, nilai-nilai mereka, harapan mereka seperti apa, sama nggak dengan saya, ya. Kalau tidak sama, berarti ini bisa membuat kita perlu menakar ulang harapan-harapan kita juga, supaya kita tidak kecewa. Ya. Yang berikutnya, tidak memaksakan sesuatu jika memang tidak nyaman. Artinya seperti ini, ketika sebuah relationship itu tidak berjalan dengan baik, gitu ya, bisa jadi ada kebutuhan satu sama lain yang sama-sama tidak terpenuhi. Dan semakin kita memaksakan, kita memberikan kebutuhan dia, atau kita berharap dia memberikan kebutuhan kita, ya ini akan membuat relationship-nya jadi tidak nyaman. Jadi kalau memang tidak bisa dipaksakan karena tidak nyaman, ya sudah, tidak perlu dipaksakan. Ya, tidak berarti saya harus bisa nih, saya harus bisa membuat pertemanan ini berhasil, saya harus bisa membuat relationship ini berhasil. Iya, enggak juga kalau memang kalian sama-sama nggak nyaman sebetulnya satu sama lain ya. Dan yang terakhir, untuk bisa memperkuat self-love kalian, padahal kalian dikecewakan, mungkin hal yang bisa kalian lakukan adalah mencoba untuk mengingat-ingat hal baik apa saja yang sudah kalian lakukan dan sudah kalian usahakan dalam relationship ini, ya. Bahwa
apapun kebaikan yang sudah kalian lakukan, ya kalian lakukan untuk diri kalian sendiri. Ini sudah menjadi pertanda bahwa kalian sudah berusaha, dan kalau relationship ini tetap tidak sesuai, berarti ini sudah di luar kendali kalian. Ya, kalian bisa melakukan banyak hal baik, tapi belum tentu orang lain akan melakukan hal yang sama, atau belum tentu orang tersebut merasa cukup dengan yang kita lakukan. Tetapi tidak berarti yang kita lakukan tidak ada artinya. Ya, jadi coba untuk ingat-ingat, coba untuk sadarin usaha baik, hal baik yang sudah kalian lakukan apa, cukupkan di situ dan lepaskan sisanya. Nah, yang terakhir dari saya, walaupun tadi di awal saya sempat bilang bahwa adalah sangat wajar ya ketika kita bisa kecewa dalam sebuah hubungan, tetapi jangan takut atau jangan jadikan kekecewaan itu suatu hal yang jadinya membuat kalian tidak ingin punya relationship lagi gitu ya, atau kapok gitu ya ketika kalian harus berhubungan dengan orang lain. Karena pada dasarnya dengan kita mencoba, walaupun kita kecewa, walaupun tidak berakhir sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi paling tidak itu membuat kita jadi tahu. Jadi tahu tentang diri kita, jadi tahu tentang orang lain, jadi tahu tentang relationship-nya. Dan ketika semakin kita tahu, akan membuat kita justru semakin bisa menemukan relationship yang memang paling tepat untuk kita. So, don't stop, just keep going. Mengecewakan tidak berarti akhir dari segalanya, karena untuk menemukan orang yang benar-benar tepat buat kita butuh waktu, butuh energi, butuh usaha. Ya. Oke, itu saja pembahasan episode kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin lagi dikecewakan atau mungkin sedang takut untuk bisa memulai sebuah relationship, baik itu pasangan, persahabatan, pertemanan gitu ya. Dan mungkin bisa memberikan kalian kekuatan dan keyakinan bahwa nggak apa-apa kok untuk tetap mencoba. Oke, dan seperti biasa jangan lupa untuk teman-teman semua yang ingin curhatan ataupun pertanyaannya dibahas di Daily Therapy Tara, kalian bisa follow Instagram saya dan juga DM, ataupun kalian bisa subscribe dan komen di YouTube channel saya. Oke, sampai ketemu di Daily Therapy Tara berikutnya. Bye-bye.